Oke, sudah saya rekam. Sudah minum, Bu? Udah, Pak. Aduh, walaupun latihan ternyata juga buat bikin agak stres juga. Iya, Pak. Oke, siap. Selamat malam, Bu Fitri. Selamat malam, Pak Suratman. Terima kasih telah hadir. Alhamdulillah di malam hari ini, walaupun dalam keadaan apapun kita bisa hadir ya Bu ya. Ada waktu sedikit kita akan membicarakan terkait dengan apa yang akan Ibu lakukan pada malam ini. Ibu akan mengembangkan potensinya terkait dengan Kotja, di mana Bu Marina akan mengcoachi rekan sejawatnya. Tetapi sebelum kita melakukan itu, kabarnya baik Bu Fitri? Alhamdulillah sehat, Pak. Syukur, sehat ya. Jadi prepare-nya sudah cukup ya Bu ya untuk melakukan aktivitas kegiatan agenda hari ini ya. Insya Allah, Pak. Oke, Mencoba, Pak ya. Oke, siap sama-sama Bu ya. Oke, kita mulai. eh, Dalam kesempatan ini kira-kira Ibu kan akan melakukan sebuah coach ya, nanti akan mempraktekkan sebuah coach, akan mengcoachi. Nah, apa yang akan Ibu kembangkan terkait saya nanti akan mengamati kegiatan Ibu Fitri yang akan mengcoach, itu apa yang kira-kira yang bisa saya amati, potensi mana yang akan Ibu kembangkan? Mungkin potensi yang mau saya kembangkan di sini adalah ketika menggali pertanyaan-pertanyaan kepada coachi saya nanti ya, Pak ya. Oke. Dan apalagi ya, Pak ya. Saya sepertinya kepingin itu si coachi itu eh, merasa dekat dengan saya dan merasa percaya dengan saya sebagai coach-nya gitu, Pak. Oke, oke, berarti Ibu ingin saya nanti fokusnya ke bagian bagaimana Ibu membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan si coach merasa nyaman dengan keberadaan Ibu saat di coach seperti sehingga kedekatannya lebih intens lagi seperti itu kurang lebihnya ya Bu ya. Iya, Pak, benar sekali. Menurut Ibu, penilaian Ibu untuk dikatakan ini nih pertanyaan itu berbobot itu seperti apa sih, Bu? Pertanyaan berbobot itu, ini maksudnya gimana, Pak? Coba ulang. Ya, Ibu kan ingin ya, terkait kompetensi Ibu terkait dengan bagaimana membuat kata-kata atau kalimat berbobot untuk si coach saat meng-coach nanti. Nah, dikatakan kalimat berbobot itu menurut Ibu seperti apa? Kalimat berbobot itu maksud di sini menggali informasi yang lebih dalam lagi tentang permasalahan si coach tadi, Pak. Oke. Sehingga dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot dari saya, dia bisa mengembangkan dirinya dari satu titik yang tadinya terpuruk, tidak bagus atau bagaimana gitu ya, menjadi ke titik yang lebih bagus, Pak. Oke, bagus sekali. Artinya di sini Bu Fitri sudah paham sekali dikatakan kalimat berbobot adalah bagaimana Bu Fitri mampu untuk mengantarkan si kunci ini ke titik yang lebih baik lagi. Nah, terkait dengan kedekatan Bu si coach dengan si coach, yang ingin Ibu dapatkan ini yang sebagaimana sih dikatakan Ibu bisa dikatakan oh saya tuh sudah berhasil nanti dekat dengan coachingnya seperti itu. Coach sudah merasa Si nyaman dengan saya kayak gitu. Iya Pak, si coaching-nya itu dengan leluasa, dengan tenang, dengan hati yang nyaman gitu ya, bisa bisa Oke Pak, dengan hati yang nyaman, dia bisa mengatakan apa sih yang menjadi permasalahan dia. Dia juga bisa menemukan sendiri uh, uh, jawaban dari permasalahan itu sesuai dengan kemampuan yang dia miliki gitu loh Pak.
Oke, berarti di mana Koci ini merasa apa yang diutarakan itu sesuai dengan perasaannya, dia merasa leluasa, itu adalah anggapan bahwa nanti disitulah bisa dikatakan kedekatan antara Koci dengan coach sudah terjalin dengan baik. Nah, kalau boleh dikatakan, Bu Marlina sekarang kalau di rentan antara 1 sampai 10, ada posisi di mana ini? Kompetensi Kedekatannya gitu, Pak? kedekatan sama membuat kalimat berbobotnya itu ada di rentan dinilai berapa? Mungkin di 7 kali ya, Pak ya? Oke, dan 7 akan ditingkatkan ke berapa, Bu? 8,5 lah, Pak, setidaknya. 8, oke, 8,5 ya. Berarti kita akan meningkatkan 8,5. Oke, terima kasih Bu Fitri atas sharingnya untuk hari ini. Nanti setelah ini silakan Bu Fitri melakukan syahkud, saya akan observasi, dan nanti kita akan bicarakan apa sesuai dengan permintaan Bu Fitri, apa yang bagian kompetensi yang akan kita bahas, yang kita tingkatkan. Oke, terima kasih Bu Fitri atas waktunya. Silakan melakukan syahkud praktek kursnya. Terima kasih Bu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Baik, terima kasih, Pak, atas kesempatannya Oke, dan bantuannya. sama-sama. Iya. Langsung Bu Fitri ke Bu Marlina. Oke, baik. Assalamualaikum, Bu Marlina. Waalaikumsalam Bu Fitri. Apa kabarnya ini Bu Marlina malam ini? Kabar saya baik, tapi kondisi saya yang tidak baik, Bu. Kelihatan wajahnya lelah ya, Bu ya? Iya, Bu. Saya lagi punya banyak permasalahan dan mungkin bisa saya berbagi dengan Ibu. Baik, Bu Marlina. Pada malam hari ini nih ya, Bu Marlina ya. Dengan waktu kita yang tidak banyak sih, hanya 15 menit sempit juga kira-kira. Apakah cukup itu enggak ya kita melakukan coaching bersama Bu Marlina? Apa nih ya kira-kira yang pengen Ibu dapatkan dari percakapan kita ini, Bu? Saya ini punya permasalahan nih, Bu Fit. Iya. Karena di sekolah kan mau kegiatan visitasi akreditasi. Nah, saya kepinginnya di sekolah saya itu setiap guru itu memahami apa saja instrumen yang dibutuhkan pada saat visitasi nanti. Oh, begitu. Berarti Ibu ingin para guru Ibu memahami instrumen-instrumen apa aja yang dibutuhkan pada saat visitalisasi nanti. Iya, Betul, Bu. Bu? Iya, Bu Fitri. Nah, menurut Ibu, apa aja sih instrumen itu ya yang harus diketahui oleh guru-gurunya? Untuk instrumen supervisi sekarang kan, Bu, tidak sama dengan yang di tahun Iya. yang lama ya. Di tahun 2020 kita kan sudah punya perubahan dalam pengisian Sisbena. Jadi cuma kita terkendala di banyak mutu sih, karena sekarang kita cuma mengisi 4 mutu. Mutu guru, proses pembelajaran, manajemen sekolah, dan apa ya, satu lagi, guru, manajemen sekolah, proses pembelajaran, satu lagi, lupa saya, Bu. Pokoknya Iya, saya Bu. kepinginnya guru saya itu paham apa saja yang dibutuhkan di dalam mutu-mutu 4 mutu tersebut. Oke, oke, Bu. Menurut Ibu Marlina sendiri, ada nggak cara bagi si guru, bagi si guru Bu Marlina untuk memahami hal-hal tersebut? Ada nggak caranya?
Sebenarnya sih banyak caranya, Bu, banyak, eh, tanpa kita sekarang kan kita kan, dunia Google IT ya, IT. Kita kan bisa googling dimanapun, kapanpun. Cuma terkadang guru itu terhambat, eh, tidak bisa melakukan pencarian dokumen melalui googling karena Mhm. ya waktu. Jadi maka Iya, terhambatnya saya harus mendampingi mereka. Itu yang jadi permasalahan bagi saya, Bu. oke. Berarti di sini Ibu Marlina dapat dapat membantu guru-gurunya untuk mendampingi mencari informasi-informasi terkait dengan instrumen tersebut. Iya, Bu ya? Iya, dapat sih. Cuma waktu kita kan nggak bisa juga mendampingi guru-guru kita full karena kita kan punya kegiatan yang lain. Jadi saya dilema, Bu. Dilema ya. Luar biasa dilemanya ya. Kira-kira dari nilai, kira-kira kalau kita beri nilai nih ya Bu ya, terhadap guru-guru Ibu yang belum paham terhadap instrumen-instrumen itu, guru Ibu itu ada berada di skala nilai berapa Bu? Kalau skalanya sih jauh, karena kita kan nggak semua guru menguasai IT ya. Kita kan harus mengakui, kalau guru-guru senior itu biasanya lebih mengatakan, Bu, saya nggak bisa, Bu, saya nggak bisa, nggak pintar itu. Bu, di daerah Iya, saya nggak ada jaringan, itu kan alibi mereka, bisa. Karena mereka itu tidak ingin melakukan pencarian data sendiri, inginnya didampingi. Nah, sedangkan sebagiannya lagi nggak masalah, mereka bisa. Cuma ya terkendalanya karena waktu, kalau dibilang range, saya cuma bisa bilang 60 nilai. 60 ya. Hmm, Nah, kira-kira nih Kak, Bu Marlina kira-kira apa yang bisa Bu Marlina lakukan untuk membantu mereka kira-kira ini? iya, kalau membantu mereka sih sebenarnya cuma bisa melakukan pendampingan, kita dampingin mereka, kita bertanya, ini Bu kita belajar, kita sekarang pelajari ya mutu guru. Nah, ini kita baca instrumennya, apa yang dibutuhkan. Nah, eh, kita lihat di situ. Tapi itulah kadang-kadang guru ibu saya udah dapat nih, tapi saya formatnya bingung. Atau kadang-kadang mereka sudah menemukan dari file PDF. Tetapi mereka untuk mengetik ulang ke Word itu kan butuh waktu. Padahal dengan teknologi sekarang tidak butuh lagi waktu untuk konversi ke Word. Cuma itulah keterbatasan guru yang harus dipandu lagi sebenarnya kita bisa jalan langsung membuat instrumen, tetapi terhalang karena mereka harus menulis, nggak bisa konversi dari PDF ke Word, jadi harus ketikan ulang. Itu masalah ya Bu ya. Ya, berarti saya udah bisa tarik benang merah dari jawaban Bu Marlina itu, Bu Marlina bisa melakukan pendampingan terhadap guru-gurunya, ya. Hanya saja terkendala oleh waktu, gitu kan? Jadi Iya. benang merahnya sudah ada untuk titik temu dari permasalahan yang Bu Marlina utarakan tadi, ya, yaitu memberikan pendampingan kepada guru-gurunya Bu Marlina. Nah, sekarang Bu Marlina coba lihat lagi ke depan, kira-kira kapan sih waktu yang tepat Bu Marlina akan melakukan pendampingan itu terhadap guru-guru Bu Marlina? Kalau sebenarnya waktu kita yang bisa melakukannya itu kan siang, siang sampai sore. Kalau malam kita kan nggak mungkin karena kita kan perempuan, nggak mungkin di jalan Iya. malam-malam pulang sekolah. Cuma ya kalau untuk setiap hari kan nggak mungkin juga. Nah, eh, mungkin kalau seminggu sekali waktunya juga nggak cukup. Ya mungkin di
lihat-lihat lagi nanti mungkin kalau seminggu 3 kali atau 2 hari sekali itu bisa ya kita buat dulu kita cari dulu ya apa saja yang dibutuhkan, kemudian kita bagikan ke guru, kita ajarkan mereka mengkonversi dari PDF menjadi Word. Mungkin itu bisa ya Pak, ya Bu. Tapi jangan setiap Iya, hari juga. iya berarti 2 hari sekali ya, Bu, ya? 2 Iya. hari sekali ya yang tadi yang Ibu, katakan. Baik Ibu Marlina, eee, dalam waktu dekat ini, kapan kira-kira akan Ibu lakukan pendampingan itu, Bu? Secepatnya, secepatnya. Karena Secepat saya inginnya cepat selesai. iya, apakah dalam, 2 hari ini, besok gitu, Bu? Atau kapan gitu yang secepatnya itu kan masih ada rentan waktunya sekian hari gitu ya? Ya. Eh, Kalau Senin kan terlalu berat ya. Kita banyak pekerjaan kalau di hari Senin dan Selasa. Iya, Ya setidaknya di Rabu gitu. Rabu dengan Kamis bisa lah. Kalau Jumat kita agak free, kita jangan di sekolah karena Jumat memang waktu kita pulang ke rumah itu kan suami kita kan pulang kerja ada sholat Jumat. Jadi iya. kalau Jumat saya nggak mau menggunakan waktu Jumat. Jadi mungkin Sabtu. Kalau saya pikir Rabu, Kamis, Sabtu itu bisa. Tapi kalau Minggu jangan juga karena kalau Minggu kita butuh liburan juga ya, Healing istirahat. ya, Bu, ya? Baik Ibu, baik. Berarti insya Allah Ibu akan melakukan pendampingan terhadap guru-guru Ibu di hari Rabu ya, Bu, ya? Nah, artinya Iya, Allah kita ketemu lagi, saya akan meng-coaching Ibu lagi, melihat perkembangannya di hari Sabtu, boleh ya, Bu? Sabtu setelah saya buat pendampingan dengan guru ya Bu ya? Iya. Boleh Bu. Oke, sip Ibu Marlina. Sampai ketemu Bu Marlina. Terima kasih atas waktunya dan atas curhatannya, atas kerjasamanya. Sampai ketemu lagi Bu Marlina di hari Sabtu ya Bu. Iya Bu Fit. Oke, baik. Selamat malam Bu Marlina. Selamat malam juga Bu Fitri. Terima kasih. eh, Terima kasih Bu Fitri telah mempraktekkan code-nya. Nah, kita nih sekarang akan membicarakan bagaimana hasil saya mengobservasi Bu Fitri. Nah, Baik kalau Pak. boleh diceritakan bagaimana perasaan Bu Fitri setelah melakukan praktek coach tadi? Lega saya Pak. Lega, oke. Bu Fitri merasakan lega. Dikatakan lega itu kenapa Bu Fitri? Karena sampai pada aksinya kapan rencana itu akan beliau lakukan. Dan beliau juga menemukan apa yang harus beliau lakukan terhadap gurunya. Ketika melakukan pendampingan, beliau akan melakukan langkah-langkah apa, itu beliau dapatkan, Pak. Itu. Oke, artinya di sini Bu Fitri telah sukses untuk mengantarkan Koci untuk memecahkan sebuah masalah dan Bu Fitri secara tidak langsung sukses untuk melakukan sebuah praktek coach seperti itu ya Bu ya. Iya, Pak. Insya Allah seperti Oke, itu, Pak. oke. Sesuai dari hasil permintaan dari Bu Fitri tadi, kita akan fokus dan hasil pengamatan adalah di bagian bagaimana Bu Fitri membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot dan kedekatan atau istilahnya si coach itu merasa nyaman di-coach dengan Ibu seperti itu. Kalau boleh diceritakan, boleh direfleksikan dari pengalaman itu bagaimana pendapat Bu Fitri terkait dengan dua kompetensi tersebut yang sudah Ibu lakukan tadi? Pengalaman yang barusan saya rasakan itu, saya harus hadir sepenuhnya terhadap coach saya, agar bisa merasakan apa yang beliau rasakan. Saya juga harus berpikir cepat untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik agar beliau mau mengeluarkan pendapatnya, solusi yang mampu dia laksanakan. Nah, itu yang saya rasakan Pak. Saya harus berpikir cepat ini. Ini pertanyaan selanjutnya agar bisa menimbulkan jawaban-jawaban yang mendekati
ke arah solusi bagi diri dia sendiri itu apa gitu, Pak. Nah, di situ Oke. Oke, kalau boleh saya konfirmasi menceritakan dari hasil pengamatan saya ya Bu ya, Iya, apa yang Bu Fitri katakan itu memang apa adanya. Saya juga merasakan hal itu. Nah, kehadiran kalau boleh saya katakan, Bu Fitri sudah melakukan sebuah pendekatan dengan coaching-nya sangat baik. Saya melihat coaching mulai nyaman, rileks, dan mengungkapkan apa permasalahan itu sesuai dengan apa ya, kelihatan natural seperti itu. Nah, selain itu gestur tubuh ibu juga kelihatan mendukung sekali, mengamati bagaimana percakapan dengan coachnya, mengamati bagaimana apa yang sedang diutarakan coach itu sangat real. Dan apa yang ibu katakan kehadiran penuh itu juga saya melihat memang di sini boleh saya katakan terkait ini kekurangan Bu Fitri di sini adalah terkait masih kurang kehadiran penuh karena tadi ada beberapa trouble sedikit yang iya, mengganggu dalam proses. Nah, itu juga secara tidak langsung mengakibatkan hilangnya konsentrasi atau kehadiran kita berkurang, tidak penuh terhadap coaching ibu iya, seperti itu. Nah, itu iya, juga Pak. artinya di sini sudah ibu tahu. Nah, untuk membuat kalimat-kalimat berbobot di sini saya melihat Bu Fitri juga sudah sangat baik ya Bu ya. Kalau boleh direntan tadi Ibu adalah di antara angka 7 ingin meningkatkan ke 8,5 lah. Kalau boleh saya bilang Ibu di sini sudah ada di posisi 9,5 Bu. Karena seperti Alhamdulillah. saya melihat seperti ini, Ibu tidak terjebak dengan kalimat-kalimat tertutup, misalnya istilahnya dengan kata-kata mengapa, sudahkah, Ibu tidak menanyakan hal tersebut. Itu adalah kalimat-kalimat. Dan Ibu mampu untuk menggali sebuah pertanyaan dan apa yang Ibu katakan memang kita harus karena kehadiran penuh tadi Ibu bisa langsung, oh ini pertanyaan berikutnya seperti ini yang perlu saya gali seperti ini. Ibu secara tidak langsung sudah menyadari itu, memang itu yang memang harus kita kuasai sebagai coach ya Bu ya. Nah, Iya, untuk kehadiran penuh juga kalau boleh saya bilang di sini sudah istilahnya sudah baik, di mana si coach sudah merasakan nyaman, body language Ibu juga saat memperhatikan dengan tadi si coach juga sudah baik seperti itu. Nah, di sini adalah saya boleh katakan kehadiran penuh yang memang perlu ditingkatkan untuk Bu iya, Pak. Fitri terkait untuk supaya Ibu bisa lebih nyaman lagi, bisa lebih maksimal lagi dalam mengungkapkan istilahnya kalimat-kalimat terbuka atau meningkatkan kompetensi Ibu. Nah, terkait dengan kehadiran penuh, kira-kira apa yang ingin Ibu lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Ya mungkin, saya akan mencari tempat yang khusus ya Pak, ketika sedang melakukan coaching, biar Oke, tidak ada yang tiba-tiba seperti tadi datang, ada oke. beberapa yang trouble lah gitu ya Pak, kita bilang. Nah, Nah, mungkin saya akan mencari tempat yang lebih spesifik, yang lebih bagus gitu kan. Kalau misalnya saya melakukan coaching-nya dengan Zoom, Pak. Tapi kalau oke, jika saya melakukan coaching-nya di dalam ruangan, maka ya ruangannya itu berarti kan ruangan khusus gitu Pak. oke. Oke, Itu ke Pak. indikator ruangan Ibu kan supaya terhindar tadi salah satunya adalah menggunakan ruangan yang bagus. Dikatakan ruangan yang bagus itu seperti apa, Bu? Ruangan yang nyaman, Pak. Nyaman Nyaman. bagi saya dan bagi coach saya juga, Pak. Jadi sehingga Oke, dia tidak merasa tertekan dan tidak merasa kayak diisolir gitu kan, Pak. Nah, tapi oke. yang merasa dia nyaman begitu. Oke, Tapi untuk tidak mendapatkan terganggu dengan oke, keramaian suara bising gitu, Pak. oke, terima kasih. Untuk mendapatkan ruang yang nyaman, kira-kira apa yang Bu Fitri ingin lakukan? Apa ya, eee, mungkin bisa di kantor saya, Pak. Di kantor. Oke. Iya, ruangan kantor mungkin kan? Oke, jadi nanti saat Ibu akan melakukan sebuah coach, berarti Ibu akan melakukan di kantor ruangan yang memang benar-benar sudah dikondisikan atau disiapkan agar lebih siap lagi seperti itu ya Bu ya. Baik, Pak.
Selain tadi kan ada salah satunya adalah Ibu ingin menyiapkan ruangan yang memang benar-benar nyaman. Selain itu ada enggak yang ingin Ibu lakukan agar memang benar-benar Ibu bisa hadir secara penuh? Apa ya? Sepertinya nggak ada lagi, Pak. Mungkin ya memberikan waktu khusus dan luang khusus untuk melakukan coaching ini, gitu, Pak. Oke, memang benar-benar harus hadir secara utuh ya, Bu, ya, Iya, nanti saat iya. melakukan sebuah coaching. Jadi, Oke. terjadwal gitu, Pak. Jadi kita Oke. nggak terburu dengan waktu, mungkin ada pekerjaan lain setelah itu kan, Pak. Tapi ya kita jadwalkan sehingga kita bisa melakukan coaching itu nyaman. Oke, terima kasih. Kira-kira ini akan Ibu lakukan kapan? Coaching-nya, Pak? Ya, praktek untuk coaching-nya ini. Untuk kan Ibu kan akan berlatih terkait untuk meningkatkan kehadiran penuh. Nah, kira-kira kapan akan Ibu mempraktekkan hal tersebut? Mungkin di hari Sabtu nanti ya, Pak, karena kan saya akan melakukan coaching lagi terhadap Ibu Marlina, yang tahap keduanya itu akan saya lakukan pada hari Sabtu, Pak, sesuai janjian kami tadi, Pak. Oke, terima kasih. Artinya di sini Ibu sudah menemukan sebuah solusi. Nah, dari penghujung kita sudah sampai di penghujung. Nah, dari hasil observasi ini, kira-kira yang Ibu dapatkan itu apa yang sudah kita dapatkan? Yang sudah kita dapatkan adalah apa ya? Kenyamanan tempat, waktu, luang waktu ya, Pak, ya, waktu yang luang. Itu memang sangat mempengaruhi kualitas coaching kita terhadap coachee untuk mengantarkan coachee kita itu kepada situasi yang memang menguntungkan dia, gitu, Pak. Yang situasi yang memberikan dia sebuah solusi dari permasalahan yang dia dapatkan. Nah, itu Pak saya rasa. Oke, terima kasih Bu Fitri sudah menyimpulkan hasil dari percakapan kita. Saya tunggu nanti di hari Sabtunya bagaimana hasil Ibu praktek coach yang kedua. Pastinya saya yakin harapan tersebut akan meningkat dari harapan 85 tadi saya sudah melampaui. Harapan saya adalah nanti Ibu bisa minimal sama seperti ini ya, setidaknya bisa ke 10 ya Bu ya. Amin Pak, Oke, mudah-mudahan terima ya kasih Pak. banyak Bu Fitri atas waktunya. Mungkin Baik ini Pak. saja, saya sebagai supervisor mohon maaf bila mana ada kesalahan dan kita sampai ketemu lagi di hari Sabtu besok. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu Fitri. Aduh. Apa nggak di-cut dulu tuh Pak rekamannya? Oke, saya cut dulu ya. Saya Iya. sejujurnya saya lebih grogi karena saya melihat Bu Fitri lebih menguasai. Enggak loh Pak, saya biasa aja. Malah Fitri